tokoh besar yang diakui tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia internasional. Soekarno. Saya tidak tahu pengetahuan teman-teman tentang orang ini seperti apa. Kisah-kisah tentang beliau banyak, baik yang konotasinya positif atau mungkin beberapa orang punya kisah yang konotasinya negatif. Konotasi loh ya, kalau konotasi itu berarti tafsir. Tapi yang jelas sumbangan beliau banyak dan luar biasa untuk Indonesia dengan segala kelemahan dan kelebihannya. Kelahirannya tanggal 6 bulan Juni 66. Soekarno sendiri bilang tanggal lahir saya gampang diingat, 6 bulan 6. Ada yang bilang sebenarnya dia lahir 1902. Ada yang bilang dia lahir 1901. Ya masing-masing punya argumen. Bapaknya Jawa, ibunya Bali. Bapaknya Islam, ibunya Hindu. Jadi bapaknya ini kejawen, Islamnya Islam Jawa. Sukemi Sastro Diharjo. Makanya anaknya dinamakan Kusno Sastro Diharjo. Jadi nama aslinya Kusno. Tapi kok sampai umur 11 tahun Kusno ini sakit-sakitan terus. Orang Jawa kan kalau anaknya sakit-sakitan dianggap nggak kuat bawa nama. Akhirnya diganti Soekarno. Dapat nama Ahmad waktu naik haji. Nah, orang Jawa kan biasa waktu naik haji. Dan juga untuk memudahkan di imigrasi, karena orang luar negeri itu susah kalau ada nama cuma sak kata. Soekarno waktu kecil ikut ayahnya di Tulungagung, Jawa Timur. Ikut kakeknya di Tulungagung, terus ikut ayahnya pindah ke Mojokerto. Dari Mojokerto terus dia lulus sekolah, dititipkan di temennya ayahnya, namanya Haji Umar Said Cokro Aminoto. Disitulah dia mulai meletik, mulai kenal tokoh-tokoh pergerakan zaman itu, Sarekat Islam, kenal Agus Salim dan kawan-kawan, kenal tokoh-tokoh cikal bakal pergerakan Indonesia di situ, termasuk tokoh PKI, termasuk tokoh Islam. Itu gurunya tokoh zaman itu adalah Cokro Aminoto. Kapan-kapan kita bahas orang ini karena Cokro Aminoto punya ide yang agak original tentang sosialisme Islam. Oke. Dari Surabaya nanti dia terus kuliah di ITB. Makanya terus dia kos di Bandung. Setelah di ITB inilah dia mulai aktif ikut organisasi politik. Kalau di Surabaya dia sudah ikut Young Java. Di Bandung dia mulai merintis ikut organisasi yang nanti melahirkan PNI, Partai Nasional Indonesia. Kemudian gara-gara PNI inilah nanti dia dipenjara, dipindah-pindah, termasuk di Bandung ada penjara Sukamiskin. Nah, dari situ waktu sidang Soekarno bikin pidato yang luar biasa yang judulnya untuk pledoinya Indonesia menggugat. Setelah itu dia dipenjara, dibebaskan, dipenjara lagi, dibuang ke Flores. Kemudian dipindah ke Bengkulu sampai tahun 42. Kemudian ketika Jepang masuk dia dibebaskan. Jadi lama di penjara. Baru setelah itu dia ikut pergerakan-pergerakan, termasuk beberapa lembaga yang dibentuk oleh Jepang untuk persiapan kemerdekaan, termasuk BPUPKI dan PPKI.
Dan kalian nggak perlu tak ceritain, mesti sudah ngerti, sampai puncaknya 17 Agustus 45. Di situ dia jadi presiden. 3 bulan kemudian 10 November geger di Surabaya. Terus banyak kasus sampai kemudian ibu kota pindah ke Jogja, semacam-macam, kalian pasti sudah ngerti yang gitu-gitu. Sampai tahun 65 dia geger-gegeran gara-gara konflik dengan Partai Komunis di Indonesia. Dan ceritanya sudah kalian lihat di film-film, nggak perlu saya detailkan. Soekarno dikenal luar biasa, tidak hanya di dunia politik, sebagai manusia dia juga luar biasa. Menikah sampai 9 kali, anaknya 10, menikah 9, anaknya 10. Itu berarti sulungnya lebih dari 1. Terus apalagi ya, istrinya 10 itu waktu dia di Surabaya, anaknya Cokro Aminoto ditaksir dinikahi. Waktu kos di Bandung, ibu kosnya ditaksir. Ya, lo kan terus dinikahi juga. Terus pokoknya dia terkenal karena memang wajahnya agak ganteng, orangnya juga ngomongnya enak dan pinter. Sudah ganteng, pinter, modalnya besar, uangnya banyak, mesti banyak yang suka. Terus jadi itu selama dia jadi presiden, banyak sekali dia dicoba untuk dibunuh. Ya biasa, orang besar itu kan memang banyak yang tidak suka, banyak yang ngincer, banyak yang tabrakan kepentingan. Kalau catatan pengawalnya dan banyak diakui orang, ya sekitar 7 kali dia coba dibunuh. Tapi katanya Megawati yang anaknya ya bisa sampai 23an kali percobaan pembunuhan untuk Soekarno. Meskipun nanti kemudian ya dia kalah oleh penyakit. Jadi sebelum PKI memberontak bulan Oktober itu, sejak Agustus Soekarno ini sudah mulai sakit. Ginjalnya agak tidak beres. Dan itu sakit ini berlanjut sampai 5 tahun dan akhirnya beliau meninggal tahun 70. Jadi 5 tahun. Jadi memang sejak awal sudah sakit. Berarti umurnya lahir tahun 1901, meninggal tahun 70, sekitar 69. Kalau 62 berarti sekitar 68. Jadi itu Soekarno. Malam ini kita nggak akan sibuk dengan perjuangannya Soekarno, kisah-kisah revolusionernya. Kita akan menjelajahi konsepnya yang lumayan genuine, Marhainisme. Jadi Marhainisme ini dasar kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia hari ini. Kalian kan ngerti Marhainisme itu hanya pada ujungnya, yaitu Pancasila. Tapi sebelum ada Pancasila, sebelum lahir dasar negara termasuk Undang-Undang Dasar 45, di balik itu ada ideologi yang dibangun pelan-pelan oleh Soekarno, namanya Marhainisme. Meskipun banyak orang awalnya mengkritik mungkin sampai hari ini, tapi diakui atau tidak, hari ini orang Indonesia sepakat menggunakan Pancasila. Dan Pancasila itu awal konseptornya ya Soekarno. Dan Soekarno itu punya visi, punya ideologi, namanya Marhainisme. Jadi harusnya kalian orang-orang Indonesia ngerti apa itu Marhainisme, biar lebih mudah untuk memahami kemana sih sebenarnya Pancasila itu mau bergerak. Ya, pelan-pelan. Jadi hari ini kita belajar Soekarno Muda, karena Soekarno itu ada Soekarno Muda, Soekarno Tua. Soekarno Muda itu pemikir, Soekarno Tua itu politikus. Meskipun nanti di beberapa konsep dia terjebak oleh idealismenya sendiri, sehingga beberapa kali dia blunder secara politik.
Yang jelas ngomong Soekarno, jangan lupa 4 karakter pemikirannya Soekarno yang sangat kuat. Yang pertama, kesatuan. Jadi Soekarno ini sangat mendewakan bahwa kita harus bersatu. Jangan sampai ada pecah-pecah, jangan sampai ada kelas-kelas yang saling tabrakan. Apapun yang terjadi, seperti apapun kesusahan kita, jangan pecah. Itu yang pertama, sangat jelas di pikiran Soekarno. Yang kedua, anti imperialisme. Jangan sampai ada penjajah dan penjajahan, dan jangan mau dijajah. Itu visi. Jangan mau dijajah berarti Indonesia harus merdeka. Jangan sampai ada penjajahan berarti harus peduli dengan kapanpun dan dimanapun kalau ada fenomena penjajahan, baik penjajahan secara fisik, psikis, ekonomi, budaya, dan macam-macam. Itu ciri kedua dari Soekarno. Ciri yang ketiga, sosialisme. Sosialisme itu berarti keberpihakannya tidak pada elit, keberpihakannya tidak pada penguasa, tapi pada rakyat. Kesejahteraan bareng-bareng. Beda sama yang kemarin model teokrasi, atau sebelumnya model fasis atau model otoriter gaya Hitler. Dan yang terakhir, nasionalisme. Jadi rasa dekat, rasa memiliki pada negara, itu nasionalisme. 4 ini ciri utama pemikirannya Soekarno. Kalian cari dimanapun gagasan-gagasannya, tidak akan lepas dari 4 ini, dengan segala retorikanya. Jadi dia pemersatu, kesatuan, anti-imperialisme, sosialisme, nasionalisme. Itu 4 ciri dari pikirannya Soekarno. Ini harus diingat-ingat. Basis teorinya, Soekarno ini rajin baca, jangan salah. Dan berbagai bahasa dia kuasai, termasuk bahasa asing. Basis yang menarik, basis teori yang nanti menarik Soekarno untuk merumuskan teori-teorinya, itu yang jelas Marxisme nomor 1 dan Karl Marx nomor 1 dan Marxisme. Marxisme itu pengembangan ajaran Karl Marx oleh beberapa tokoh. Yang saya tahu, Karl Kautsky yang kedua dari Jerman, dan Bakunin dari Rusia. Itu banyak disebut di tulisan-tulisannya Soekarno. Kalau Karl Marx jelas, yang banyak masuk ke Soekarno adalah materialisme historis dialektis. Ini di mana-mana di kuliah-kuliah sudah disebut, tapi saya heran banyak yang masih belum terlalu paham. Jadi materialisme kalau di Marxisme, di sosialisme itu bukan kok terus suka pada yang materi-materi, bukan kok terus cewek matre, bukan kok yang enggak. Materialisme itu lawannya idealisme. Jadi materialisme itu yang real, itu yang nyata, yang materi, bukan yang hanya ada di pikiran. Jadi materialisme itu bukan kok suka pada materi, tapi orang yang punya pandangan bahwa kenyataan yang sejati itu yang sifatnya material. Yang tidak material itu ya sifatnya masih spekulatif, ndak asli. Yang sejati itu yang material, bukan kayak rasionalisme. Bukan aku berpikir maka aku ada. Dibalik, aku ada maka aku mikir. Lah kalau nggak ada aku, yang mikir siapa? Jadi pengaruh Karl Marx berarti sifatnya materialis, dialektika dalam sejarah.
bagaimana variabel-variabel material, variabel-variabel yang real, realitas, itu saling berdialektika dalam sejarah. Karl Marx juga banyak dikritik. Di antaranya model Kautsky. Kautsky itu nanti yang memelopori lahirnya sosialisme demokrat. Karena kalau murni ikut komunismenya Karl Marx, negara harus bubar. Pada akhirnya ada masyarakat tanpa kelas, dan itu pasti tidak cocok sama Indonesia zaman itu versinya Soekarno. Maka Kautsky ikut masuk. Dari Marxis yang revolusioner jadi sosialis yang evolusioner. Dari situ lahir visi sosialisme Indonesia. Terus Bakunin. Kalau Bakunin ini pelopornya anarkisme sebenarnya. Cuma bagi Bakunin, perjuangan proletar itu ya, proletar itu kan kalau definisinya makan kaum buruh yang tertindas. Dan itu kondisinya agak beda sama kaum petani. Kondisinya mungkin agak beda sama pedagang-pedagang kecil. Sama-sama kalau proletar itu kan tidak punya alat-alat produksi. Dia hanya buruh, makanya dia tertindas. Beda sama petani, pedagang kecil-kecil. Ini dia punya alat produksi. Kadang ya punya sawah, ya punya warung, tapi sistem yang bikin dia tertindas. Jadi konsep proletar nggak masuk, karena proletar itu punya alat produksi. Nggak punya alat produksi, sementara petani, pedagang kecil itu dia punya alat produksi. Nanti dari Bakunin diambillah oleh Soekarno konsep marhaen. Bukan lagi proletar. Jadi bukan lagi buruh. Yang masih buruh yo yang punya majikan, terus dia tidak punya apa-apa, hanya nunggu gaji, kayak pegawai negeri. Pegawai negeri itu proletar. Loh iya kan? Tidak punya andalan apa-apa, hidupnya mengandalkan digaji. Alat-alat produksi dia nggak pegang. Sementara kalau petani, kalau pedagang itu kan dia pegang alat produksi, tapi sistem distribusi yang tidak rata bikin dia sengsara. Nah, problemnya di situ. Dari situ nanti Soekarno meramu konsep khas yang namanya marhainisme. Oke. Kenapa Soekarno ngambil sosialisme, ngambil Marxisme, bukan yang lain? Dan hampir semua tokoh pergerakan zaman itu coraknya sosialis, kecuali yang beberapa agama. Hatta punya sosialisme juga, bahkan dia punya konsep ekonomi sosialis. Nanti Sultan Syahrir punya sosialisme kerakyatan, dan lain-lain, termasuk Soekarno yang punya marhainisme. Jarang yang suka dengan demokrasi yang liberal. Katanya Soekarno, demokrasi liberal ketika warga dibebaskan, suka-suka kamu mau apa, mau ngomong apa. Kalau untuk konteks Indonesia, jatuhnya akan tidak adil. Itulah nanti yang bikin orang kaya jadi semakin kaya. Yang bikin modalnya lebih besar, dialah yang jadi gubernur, dialah yang jadi, kenapa ya? Karena dia yang bisa punya media, bisa membiayai propaganda-propaganda. Yang tidak punya uang tidak bisa. Jadi justru kebebasan mutlak model demokrasi yang liberal, terserah kamu mau ngomong apa, terserah aspirasimu apa, kamu mau ngapain terserah. Itu versinya Soekarno malah ngerusak. Sistem itulah yang bikin orang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang kaya punya fasilitas terus, dia dapat fasilitas terus, enak. Yang duitnya banyak, istrinya cantik, anaknya terjamin cerdas, sekolahnya karena unggulan terus, nanti cucunya juga terjamin lagi. Semakin besar perusahaannya, nanti perusahaan yang kecil-kecil milik orang kampung dibeli, kemudian ya habis sudah. Yang kaya ya semakin kaya, miskin semakin miskin. Oke, jadi katanya Soekarno, ndak, jangan demokrasi yang liberal deh, nanti malah menyusahkan. Setiap orang kapasitasnya beda-beda, nggak sama. Oke,
Dari situ maka dia mencetuskan Marhainisme. Marhain itu aslinya nama orang. Cuma ndak ada yang tahu, katanya Soekarno, suatu pagi dia jalan-jalan naik sepeda, terus lihat ada petani lagi mencangkul. Kelihatannya hidupnya susah. Waktu disapa, ditanya, ini sawahnya sendiri? Iya, sawah saya sendiri, tak garap-garap sendiri, tapi hidupku ya tetap sumpek, tetap susah. Dari situ muncul inspirasi Marhainisme, karena ada yang ketika terakhir dia tanya namanya siapa, jawabannya Marhain. Jadi Marhain itu nama tani. Ada yang bilang cerita ini nyata, ada yang bilang fiktif, ada yang bilang ini bukan Marhain, namanya Ain. Bukan Ain Takmir loh yo. Cuma karena itu di Bandung, Sunda, maka nama itu kan panggilannya Mang. Jadi Mang Ain. Itu Ain itu, jadi Mang Ain itu terus jadinya Marhain. Ada peneliti barat yang anggap enggak, itu sebenarnya cerita fiktif. Marhain itu singkatan dari Mark, ya kan? Kemudian Engels. Jadi Karl Marx dan Engels. Sebenarnya itu ajaran Marxisme versi Soekarno, tapi ya monggo lah. Nama ndak penting, yang penting isinya. Ini salah satu variasi khusus dari sosialisme. Kemarin kan kita belajar sosialisme. Dan di antara yang beda adalah yang tadi. Jadi seorang Marhain itu beda dengan seorang proletar versinya Marx. Kalau Marx, proletar itu ya buruh yang ndak ngerti apa-apa, ndak punya apa-apa, ngertinya cuma kerja pada majikannya, kemudian dibayar. Majikannya semakin kaya, dia semakin susah. Semakin bagus produksi, majikannya semakin kaya, tapi dia semakin susah karena harganya naik. Dia yang bikin malah nggak bisa beli. Coba kamu lihat ya, kadang pegawai itu kan bikin apa, dia sendiri nggak beli. Pegawai restoran KFC itu makannya biasanya malah keluar ning angkringan, pesen apa, dia sendiri nggak kuat beli miliknya sendiri. Yang dia sendiri yang goreng, yang bikin, maling nunggu sisa-sisa, ya kan? Jadi pegawai warung itu kan juga nggak bebas makan dagangannya. Yang bebas yang punya warung. Kalau dia tiba-tiba makan sak kapoke, ya dihitung sama yang punya warung, dan belum mesti bisa bayar. Kadang-kadang pegawai perakitan mobil dia tidak kuat beli mobil. Kenapa? Ya itulah sistem, namanya kapitalisme. Dan itu yang diprihatinkan oleh Karl Marx. Nah, oleh Soekarno, proletar gagasan Karl Marx bagus, cuma tidak selalu masuk untuk segala konteks. Khususnya kayak di Indonesia ini, banyak pegawai kecil, banyak pedagang, banyak petani, banyak usaha kecil. Itu kan orang menguasai modalnya, menguasai alat produksinya, tapi struktur sosial yang bikin dia tidak bisa berkembang. Jadi bukan berarti dia tidak punya alat-alat produksi, punya, tapi alat produksi yang dia miliki tidak produktif untuk menjamin kehidupannya. Nah, itu gagasan awalnya. Dari situ terus dia merumuskan lebih jauh, harusnya ada konsep yang tidak semata-mata sosialis Marxis, tapi yang bisa mengakomodasi konteks sesuai keindonesiaan. Muncullah Marhainisme yang nanti goalnya adalah lahirnya sosialisme Indonesia. Oke, kita lihat asasnya Marhainisme itu 3. Yang pertama sosio-nasionalisme, yang kedua sosio-demokrasi, yang ketiga ketuhanan yang Maha Esa. Oke, ya karena ini nanti antara lain yang
mengejawantah jadi Pancasila. Jadi sosionasionalisme itu asas yang dipakai saat berjuang. Jadi waktu revolusi, perang, merebut kemerdekaan, itu sosionasionalisme. Setelah merdeka, punya negara, sosiodemokrasi. Dan kapanpun dan dimanapun harus ketuhanan yang Maha Esa. Karena orang Indonesia itu pasti religius, katanya Soekarno, pasti beragama. Oke, sosionasionalisme itu maksudnya apa? Bahwa setiap warga negara, setiap masyarakat harus punya kesadaran sebagai bangsa yang mandiri dan merdeka. Sosionasionalisme. Jadi basisnya adalah masyarakat dan negara, masyarakat dan bangsa. Itu sosionasionalisme. Jadi hidup sebagai masyarakat dan hidup dengan cara sadar sebagai bangsa. Terus itu di era perjuangan. Jadi perjuangan dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang identitas kebangsaannya. Kamu harus sadar loh, kamu itu orang Indonesia. Itu pertama-tama. Kalau nggak ada ini, Indonesia nggak akan wujud. Jadi versinya Soekarno, pertama-tama kesadaran nation, kesadaran kebangsaan harus muncul di tengah masyarakat. Terus ya, dan juga berarti sadar juga setiap orang, bangsa-bangsa yang lain juga punya kesadaran yang sama. Jadi menghargai diri sendiri dan menghargai juga kebangsaannya orang lain. Hari ini kan banyak yang kehilangan kesadaran ini, kesadaran keindonesiaan. Mungkin ketutup banyak kesadaran yang lain. Mungkin kesadaran kepartaian, kesadaran keorganisasian, kesadaran banyak. Dan ketika kesadaran kebangsaan perlahan lenyap, kepercayaan dirimu sebagai bangsa juga lama-lama akan luntur. Indonesia tidak membanggakanmu ketika kesadaran kebangsaan ini hilang. Nah, kalau Soekarno, nation, kesadaran kebangsaanmu harus dibangun. Setelah itu, kalau sukses dengan ini di era perjuangan sampai kita pede sebagai Indonesia dan merdeka, baru sosiodemokrasi, membangun struktur masyarakat yang terbuka, khas demokrasi, baik demokrasi politik, demokrasi ekonomi, demokrasi sosial, dan lain sebagainya. Jadi setelah sosionasionalisme, sosiodemokrasi, kebebasan berekspresi, kebebasan menyatakan pendapat. Itu fase kedua. Jangan dulu ngomong kebebasan kalau belum merdeka sebagai bangsa. Jangan dulu ngomong silahkan melakukan apa aja kalau kita sendiri hakikatnya masih dijajah. Ya kan? Silahkan beli mobil merek apa aja boleh, padahal adanya hanya merek itu aja. Itu kan nggak usah ngomong dulu, bebas. Onone mong kui. Bebas itu kan ada banyak pilihan, kemudian kita milih salah satu. Kalau pilihannya hanya itu dan kita hanya disediain itu, berarti belum bebas. Kita masih diatur oleh yang menyediakan. Oke, dan yang terakhir ketuhanan yang Maha Esa. Jadi apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan dalam konteks kehidupan bernegara, jangan lupa basisnya adalah, jiwanya adalah jiwa ketuhanan. Jadi orientasinya nggak sekedar horizontal, tapi juga vertikal, ke atas. Itu khasnya Indonesia, katanya Bung Karno. Nasionalis,
demokrat tapi juga religius. Tidak boleh nasionalis saja. Kalau nasionalis saja jatuhnya nanti fasis, totaliter kayak Hitler. Tidak boleh demokrasi saja, nanti jatuhnya akan liberal. Kayak tadi, dia mengkritik demokrasi liberal. Yang mengkontrol agar tidak jatuh ke liberalisme, tidak jatuh ke fasisme adalah religiusitas, prinsip-prinsip moral keagamaan. Jadi Soekarno sudah jauh mikir ke sana. Jadi Marxisme dibangun di atas 3 pilar. Yang pertama sosialisme tapi yang nasionalis. Ini yang membedakan nanti dengan komunis. Kalau komunis, titik akhirnya bukan nation tapi masyarakat tanpa kelas. Dan masyarakat tanpa kelas itu tidak mungkin kalau di Indonesia. Ketika dipaksa dijalankan secara real, mungkin kayak negara-negara Rusia zaman dulu, akhirnya juga jatuh. Terus demokrasi, cuma demokrasi yang tidak liberal. Dan baik nasionalisme maupun demokrasi harus dijiwai oleh semangat religiusitas. Oke, itu yang khas dari Soekarno. Terus gerakannya sekarang, tadi kan konsepnya. Konsepnya kalau tahapnya, kalau Soekarno ada 3. Yang pertama tahap nasional demokratis, yang kedua tahap sosialisme Indonesia, dan yang ketiga tahap masyarakat dunia baru. Ada yang hilang. Ini modifikasi juga dari Marxisme, dari tahapannya Marxis. Kalau Marxisme itu kan dari feodalisme terus terjadi dialektika sehingga melahirkan kapitalisme, terjadi dialektika terus melahirkan sosialisme, dan puncaknya komunisme.